Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bertemu kembali dengan Pak Kurniawan di kelas 12. Ya, bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Sehat selalu dan tetap semangat walaupun kita belajar dari rumah. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita mulai dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman thayyiban. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan hari ini pembelajaran PKN kita sudah masuk ke materi gitu ya, sudah masuk ke materi. Insya Allah ini menjadi pertemuan awal kita walaupun dengan dalam dunia maya. Materi kita hari ini adalah menyambung atau menindaklanjuti materi yang sebelumnya pernah kalian dapat di kelas 11 gitu. Yaitu materi hari ini adalah kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Ya. Mudah-mudahan gak bosan bicara hak dan kewajiban. Walaupun mungkin dari SD sudah pernah mendapatkannya, di SMP mungkin juga sudah, di SMA juga belajar lagi tentang hak dan kewajibannya. Tapi kita akan lebih mendalam, lebih mengetahui secara detail agar kita tahu tentang hak dan kewajiban kita dan kita bisa melaksanakannya di kehidupan sehari-hari kita. Ya, dan aku mungkin Bapak ingin kamu masih ingat di kelas 11 belajar tentang hak asasi manusia. Apakah sama hak asasi manusia dan hak dan kewajiban dalam warga negara? Itu pertanyaan pertama, pertanyaan pemantik pertama. Apakah sama hak asasi manusia dan hak dan kewajiban dalam warga negara? Oke, sebelum masuk materi, kita Bapak ingin menyampaikan terlebih dahulu kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensinya. Mengapa hal ini perlu dikasih tahu? Kalian mengetahuinya agar kalian tahu terarah. Belajar materi ini untuk apa tujuannya? Bukan sekedar kalian mendapatkan pengetahuan saja, tapi apa realisasinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kompetensi dasarnya yang pertama, menganalisis nilai-nilai Pancasila terkait dengan kasus-kasus pelanggaran hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, menyajikan hasil analisis nilai-nilai Pancasila terkait dengan kasus-kasus pelanggaran hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Artinya apa? Dari materi ini kalian punya dua kemampuan nanti, yaitu kalian bisa menganalisis kasus-kasus pelanggaran hak dan kewajiban yang ada di negara kita. Yang kedua, kalian bisa menyajikan, artinya kalian bisa menuliskan kembali analisis kalian yang mungkin bisa dibaca oleh banyak orang terkait dengan analisis nilai-nilai Pancasila kaitannya dengan kasus-kasus pelanggaran hak dan kewajiban warga negara. Itu nanti kalian terukur, kalian ketika bisa artinya sudah menguasai materi ini ketika kalian sudah sesuai dengan indikator tersebut. Nah, apa saja materi yang akan diberikan pada kesempatan hari ini? Yaitu yang pertama tentang makna hak dan kewajiban warga negara. Yang kemudian tentang substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila, kasus-kasus pelanggaran hak dan kewajibannya, kemudian penanganan pelanggaran hak dan kewajiban warga negara. Tentang stimulus, Bapak menyampaikan sesuatu yang viral, ya, fakta dan data, viral, fakta dan data. Mungkin kalian pernah melihat konten-konten YouTube, salah satunya dulu yang beberapa waktu yang lalu viralnya lagu KKI, bukan boneka, dimana KKI dilaporkan salah satu pencipta lagu, yaitu tentang lagu Aku Bukan Boneka, dimana menganggap
melanggar hak cipta. Nah, melanggar hak cipta. Melanggar hak cipta di mana KKI tidak melaporkan kontennya ataupun lagu yang mirip tersebut kepada pencipta yang sebelumnya. Itu yang pertama. Ya, nanti kita lihat videonya. Yang kedua, banyak anak tidak dapat bersekolah. Ya, anak-anakku semuanya, bersyukurlah kalian masih dapat bersekolah, berstatus sebagai siswa SMA IT Bina Insani. Namun di luar sana banyak teman-teman kita, rekan-rekan kita yang memang mereka tidak mampu sekolah. Mereka tidak mendapatkan hak mereka, yaitu mendapatkan hak pendidikan. Mereka tidak mampu bersekolah bukan karena malas. Kalau yang malas mah bukan urusan kita, artinya mereka sudah melanggar haknya sendiri, melanggar kewajiban sendiri. Ini bicara tentang bagaimana mereka yang tidak mampu bersekolah karena masalah ekonomi. Mereka tidak mampu bersekolah karena biaya sekolah yang tinggi. Walaupun saat ini ada sekolah-sekolah gratis, tapi gratis itu hanya di awal. Mereka perlu beli seragam, beli buku, butuh ongkos untuk ke sekolah. Sedangkan kemampuan ekonomi orang tuanya tidak mencukupi. Itu fakta yang ada di lapangan kita. Artinya apa? Hak apa yang dilanggar oleh negara ataupun hak apa yang belum dipenuhi oleh negara agar anak-anak tersebut bisa bersekolah. Yang ketiga, ini data. Nanti kalian bisa melihat cuplikan video bagaimana realitas di siswa-siswi SMA. Ya, sepertinya sih nggak ada di SMA Bina Insani ya. Bagaimana anak-anak SMA sudah tahu, mereka sudah paham tentang hak dan kewajiban, maka mereka bicara, itu kan hak saya Bu Guru, itu kan hak saya Pak Guru. Namun ternyata mereka lupa tentang kewajiban mereka. Ya, nanti silakan lihat videonya. Nah, setelah 3 video tersebut, Bapak minta apa pandangan kalian, apa komentar kalian, apa pendapat kalian terkait dengan 3 video tersebut dan kaitannya dengan materi kita hari ini. Lama-lama saya mikir, kalau mau sekolah gak enak juga. Tapi kalau sekolah ya malu juga jadi serba salah ya. Oke, sudah menonton ketiga-tiganya ya. Viralnya KKI. Fakta di lapangan tentang siswa anak-anak yang tidak dapat sekolah. Data atau fakta anak-anak SMA yang lebih kemudian menuntut haknya tapi lupa akan kewajibannya. Ternyata bukan anak SMA juga sih. Banyak di antara kita yang lebih banyak menuntut tapi lupa akan kewajibannya. Nauzubillah min dzalik. Semoga kita semua dijauhi dari hal tersebut ya. Kita tidak lupa akan kewajiban kita. Nah, Bapak akan masuk ke materi yang pertama, apa makna hak dan kewajiban warga negara. Ya. Tadi Bapak sempat singgung bahwa di semester 11 kalian sudah mendapatkan tentang hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak yang menempel sejak kalian lahir. Ya, tapi apakah betul yang menempel sejak kalian lahir? Artinya kalau sebelum lahir nggak dapat hak dong gitu ya. Nah, ini masalah hak asasi manusia. Hak asasi manusia juga masih dalam pembicaraan panjang para ilmuwan muslim gitu ya. Nah, nanti kita bisa diskusi hal tersebut. Nah, yang ingin Bapak sampaikan, apa yang kemarin kalian dapatkan di kelas 11 tentang hak asasi manusia, dan di kelas 12 ini hak dan kewajiban warga negara. Secara prinsip mungkin artinya sama. Hak adalah semua hal yang kalian peroleh, yang Anda peroleh atau dapatkan. Artinya kalian sudah seharusnya mendapatkan hal tersebut, seharusnya mendapatkan hal-hal tersebut gitu yang diperoleh, sudah seharusnya. Nah, hal tersebut dapat berbentuk kewenangan, kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Jadi, nah, setiap hak tersebut
diperoleh merupakan akibat dari dilaksanakannya kewajiban. Artinya apa? Hak bisa kalian peroleh setelah kalian menjalankan kewajiban. Nah, bicara tentang hak warga negara dibatasi oleh kewarganegaraannya. Kita sebagai warga negara, hak kita dibatasi oleh undang-undang. Ya, sebagaimana undang-undang yang ada di dalam pasal-pasal yang ada di dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan panjang itu tentang hak-hak warga negara. Ya, itu makna hak. Yang berikutnya adalah tentang kewajiban. Ya, kewajiban secara sederhana dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Jadi kalian melakukannya dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh kesadaran. Bukan keterpaksaan, dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Kewajiban warga negara dapat diartikan sebagai tindakan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seorang warga negara sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Jadi tadi hak dan kewajiban warga negara bedanya dengan hak asasi manusia. Hak asasi manusia itu yang menempel dari kalian lahir. Tapi bicara tentang hak dan kewajiban dalam warga negara, hak dan kewajiban kalian, hak asasi yang kalian sudah menempel dari negara dibatasi oleh undang-undang. Kalian punya hak hidup, tapi hak hidup kalian dibatasi oleh undang-undang. Maksudnya apa? Gitu ya. Ya, kalian tidak bisa semena-menanya untuk kemudian mematikan atau memutus kehidupan orang lain, atau hak kalian untuk berbicara, hak kalian dibatasi oleh undang-undang. Ya, ada tata tertibnya, ada aturannya. Jadi itulah bedanya antara hak asasi manusia di kelas 11 dan hak dan kewajiban kalian dalam berwarga negara di kelas 12 ini, yaitu ada yang membatasinya. Apa yang membatasinya? Yang membatasinya adalah ketentuan perundangan-undangan yang berlaku. Bisa undang-undang dasar, bisa undang-undang, bisa kemudian ketentuan-ketentuan pemerintah yang lainnya, atau juga peraturan daerah. Atau bicara tentang sekolah, maka hak kalian dibatasi oleh peraturan sekolah. Nah, semuanya diatur. Yang mendasar adalah aturan yang mendasar. Yang pertama adalah Pancasila tentunya. Ya, nanti kita yang kedua adalah Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 banyak pasal, ada beberapa pasal yang menumbuhkan hak-hak warga negara. Ada di dalam pasal 27, 28, 28A sampai 28J, 29 sampai dengan 34. Itu adalah hak-hak warga negara. Ya. Kemudian kewajibannya di mana? Kewajibannya diatur dalam pasal-pasal 27 ayat 1. Pasal-pasal 27 ayat 3, pasal 30 ayat 1. Dan kewajiban yang kalian dengar selain di Undang-Undang Dasar ada dalam undang-undang. Ada dalam ketentuan-ketentuan. Peraturan-peraturan menteri ataupun yang lainnya ataupun peraturan daerah. Misalkan kewajiban membayar pajak. Ya, itu. Nah, itu hak dan kewajiban warga negara. Nah, sekarang pertanyaan Bapak, apa sih yang dimaksud dengan warga negara? Gitu ya. Apa itu konsep warga negara? Itu disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, warga negara pasal 26 ayat 1-nya yang menjadi warga negara adalah, jadi yang disebut warga negara Indonesia adalah orang-orang Indonesia asli, ya. Orang-orang Indonesia asli yang kakek buyutnya memang asli keturunan Indonesia, bukan campuran. Dan juga orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Ya. Jadi orang Indonesia lain dan orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Kalau saat ini mungkin di dalam dunia olahraga, khususnya sepak bola, banyak yang namanya naturalisasi ataupun proses peralihan warga negara menjadi warga negara Indonesia. Yang terbaru yang sedang menunggu status warga negaranya adalah Otavio Dutra, pemain Persija.
karena itu pemain klub kesukaan Bapak Persija. Ya, Otavio Dutra yang menunggu Otavio Dutra sudah. Yang menunggu adalah Mark Klok. Ya, Mark Klok yang menunggu keabsahannya menjadi warga negara Indonesia. Otavio Dutra sudah terlebih dahulu ketika di Persebaya, kemudian pindah ke Persija, dia sudah mendapatkan warga negaranya. Nah, itu yang disebut warga negara. Yang disebut penduduk adalah penduduk Indonesia adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Jadi penduduk artinya orang warga negara asli Indonesia, WNI, warga negara Indonesia, dan warga negara asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Ya, jadi namanya penduduk itu. Jadi bedanya itu warga negara dan penduduk. Artinya apa? Kalau dikatakan penduduk Indonesia berapa jumlahnya? Banyak, karena ada orang bangsa asing. Tapi bicara jumlah warga negara Indonesia itu berapa? Pasal 26 ayat 3. Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang. Jadi mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang. Dan tentang kewarganegaraannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Jadi siapapun bangsa asing yang ingin menjadi warga negara diatur. Ya, berapa lama dia syaratnya mendapatkan kewarganegaraan. Ataupun juga misalkan ada teman-teman kalian yang bapak ibunya status kewarganegaraannya beda. Ya, kalau bapak dulu pernah di sekolah bapak yang lama, status kewarganegaraan bapak ibunya beda. Ibunya warga negara Indonesia, yang bapaknya adalah warga negara Inggris. Nah, bagaimana status anaknya? Maka selama anak itu belum mendapat usia 17 tahun atau mendapatkan identitas penduduknya, maka dia belum menjadi warga negara, dan itu nanti ketika usia 17 tahun mereka akan ditanyakan mau menjadi warga negara Indonesia atau menjadi warga negara sesuai dengan ayahnya. Karena di Indonesia tidak menganut dua kewarganegaraan. Ya. Itu konsep warga negara. Jadi ketika kita bicara hak dan kewajiban warga negara, siapa saja yang dikenakan hak dan kewajiban tersebut. Jadi bukan semua orang yang tinggal di Indonesia. Ya, bukan semua orang yang tinggal di Indonesia. Nah, Bapak lanjut lagi kaitannya hak dan kewajiban kita. Tadi bicara tentang undang-undang dasar dan ketentuan undang-undang lainnya. Maka kita lanjut substansi hak dan kewajiban dalam Pancasila. Pancasila adalah puncak tertinggi keteraturan, peraturan yang ada di Indonesia, di mana Pancasila ini menjadi dasarnya. Ya, walaupun saat ini ada beberapa kelompok yang ingin merubah dasar negara kita, ya, dari Pancasila menjadi Ekasila dan Trisila. Wah, panjang bicara tersebut karena memang kekinian. Tapi yang ingin Bapak sampaikan adalah substansi hak dan kewajiban dalam Pancasila. Pancasila merupakan ideologi yang memang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Jadi Pancasila itu sudah sangat manusiawi. Berbeda mungkin dengan ideologi-ideologi lain, ada kapitalisme, ada sosialis, komunis, dan yang lain-lainnya. Tapi bicara Pancasila, Pancasila sudah sangat manusiawi. Maka bisa dikatakan sebenarnya yang sangat konsep ideal dasar negara itu ada di Pancasila. Di mana Pancasila sangat menghormati hak dan kewajiban setiap warga negara. Nah, di dalam Pancasila kaitannya dengan hak dan kewajiban ada namanya nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Apalagi ya itu ya, konsep apa lagi? Ini konsep-konsep ini akan muncul nanti ketika kalian nanti ketika UTBK ataupun yang namanya ini kalian pengetahuan umum ataupun pengetahuan tentang kebangsaan. Bahkan ketika kalian nanti menjadi seorang pegawai negeri sipil, konsep-konsep ini sangat penting. Nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Apa itu nilai dasar? Nilai dasar berkaitan dengan hakikat kelima sila kita. Di Pancasila nilai-nilai sudah komplit. Ada nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Luar biasa. Nilai semuanya ada di sini. Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Makanya ketika kemarin mau diperas menjadi 3 trisila ataupun bahkan menjadi ekasila, akan ada beberapa nilai yang hilang. Nilai ketuhanan akan hilang. Ketika nilai ketuhanan hilang, maka setiap warga negara mungkin tidak lagi wajib memiliki agama. Sama saja dengan negara kita adalah negara komunis. Gitu. Maka di Pancasila nilai dasar ini menjadi penting, tidak bisa dihilangkan karena ini adalah konsep yang sudah luar biasa.
Apalagi kalau mau dikaitkan dengan ayat-ayat Al-Quran, kelima nilai ini semuanya ada di dalam Al-Quran. Semuanya ada di dalam nilai-nilai keislaman agama kita. Luar biasa. Walaupun negara kita bukan negara Islam, tapi para pendiri negara kita, para pendiri bangsa ini sudah membuat aturan undang-undangannya sebagaimana yang ada di dalam Al-Quran. Jadi jangan sampai kemudian apa yang sudah dirumuskan, dikonsep oleh para pendiri bangsa ini hilang. Dan hanya untuk kepentingan sekelompok orang saja. Itu nilai dasar. Yang berikutnya nilai instrumental. Nah, nilai instrumental pada dasarnya penjabaran dari nilai-nilai dasar tersebut, di mana nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan diwujudkan dalam ketentuan perundang-undangan, dalam ketentuan konstitusional mulai dari undang-undang dasar sampai dengan peraturan daerah. Jadi nilai ketuhanan diatur dalam undang-undang dasar, diatur dalam undang-undang, diatur dalam peraturan daerah. Nilai kemanusiaan diatur dalam undang-undang dasar, nilai diatur dalam peraturan daerah. Semuanya sampai dengan nilai keadilan diatur dalam undang-undang dasar dan sampai dengan peraturan daerah. Jadi instrumental itu adalah fondasi dasar rujukannya. Yang ketiga adalah nilai praksis. Nilai praksis pada hakikatnya bagaimana nilai prakteknya. Sudah ada nilai dasarnya, sudah ada rujukan hukumnya, bagaimana prakteknya? Nilai itu adalah nilai praksis. Nilai praksis pada hakikatnya merupakan perwujudan dari nilai-nilai Pancasila. Dengan kata lain, nilai praksis merupakan realisasi dari ketentuan-ketentuan yang termuat dalam peraturan perundang-undangan. Jadi sudah ada aturannya, maka tinggal direalisasikan, bukan sekedar tertulis saja, tapi dipraktekkan. Nah, ini yang kurang. Kita sudah luar biasa fondasi dasar kita, Pancasila, ya, nilai-nilainya, aturannya, tapi yang masih kurang adalah pelaksanaannya, realisasinya. Nah, kalianlah kelak yang bisa menerapkan hal tersebut, dan kita semuanya saat ini karena bicara tentang pemimpin negara kita sebenarnya masih jauh, masih mereka memikirkan perut atau kelompoknya masing-masing. Nah, terakhir tadi Bapak sudah menyampaikan semua hak dan kewajiban kita tertuang dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 45. Nah, ini sebagai pemicu ataupun sebagai pengantar untuk materi selanjutnya adalah kalian mencari tahu hak-hak warga negara yang tercantum dalam pasal-pasal, kemudian juga kewajibannya. Tadi Bapak sudah tuliskan hak-haknya, pasal-pasalnya, ayat berapa ada di Undang-Undang Dasar. Kalian tuliskan pasal 27 tentang apa, pasal 28 tentang apa. Tuliskan ini agar kalian bisa mencari tahu sendiri dan ternyata kita sudah diatur semuanya. Oke, itu saja. Selamat menyaksikan video-video Bapak, break yang lainnya. Ini sebagai pengantar awal saja. Mudah-mudahan lebih interaktif. Bapak berharapkan nanti kita mulai komunikasi diskusi di dalam Google Classroom ataupun WA. Jadi Bapak sudah buatkan grup WA-nya. Silakan diskusi di sana gitu ya. Oke, itu saja. Bagi ada pertanyaan silakan boleh chat ke WA Bapak ataupun di Google Classroom, ataupun boleh di komen yang ada di YouTube ini. Oke, itu saja. Kita tutup pertemuan kita dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.